sahabat NTV, sudah jam 9 malam, saatnya update berita olahraga terlengkap, terkini, dan pastinya paling ditunggu. Saya Muhammad Rizal, welcome to NTV Sport, semangat Nusantara di setiap laga. Kita awali NTV Sport dari kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa. Pemirsa, Prancis mengakhiri perjalanan mereka di kualifikasi Grup D dengan kemenangan 1-3 atas tuan rumah Azerbaijan. Hasil ini memastikan Les Blues menutup grup sebagai pemuncak klasemen dan melaju ke putaran final. Sementara itu, tim nasional Ukraina berhasil mendapatkan tempat kedua di grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Islandia 2-0 dalam laga terakhir. Dari kualifikasi grup F, Portugal menyegel 1 tiket ke Piala Dunia 2026 usai berpesta gol ke gawang Armenia. Bertanding di Stadion do Dragão, Portugal menang telak 9-1. Sementara itu, penentuan runner-up grup F menjadi rebutan Hungaria dan Republik Irlandia. Dan setelah menjalani duel seru, The Boys in Green menang dramatis 2-3 di markas Hungaria. Gol Irlandia di detik-detik terakhir laga memupuskan asa Hungaria ke Piala Dunia 2026. Dari kualifikasi grup I, pemirsa, Italia harus mengakui keperkasaan Norwegia setelah tumbang 1-4 dalam laga pamungkas di San Siro. Tuan rumah sempat menjanjikan dengan gol cepat, namun di babak kedua, Erling Haaland menjadi mimpi buruk pertahanan Cliazzurri. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso meminta pasukannya untuk memetik pelajaran dari kekalahan lawan Norwegia. Gattuso juga meminta maaf kepada fans atas kekalahan memalukan yang terjadi di San Siro. Dan sementara itu, Inggris menutup perjalanan di grup K kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan rekor sempurna 24 poin dari 8 laga dan tak kebobolan. Kemenangan 2-0 atas Albania di laga puncak sekaligus memberi alarm bahwa The Three Lions siap berbicara banyak di Piala Dunia 2026. Rizky Ridho resmi perpanjang kontrak dengan Persija hingga 2028. Kami kembali dengan informasinya usai jeda. Anda kembali bersama kami di NTV Sport. Pemirsa, Angola boleh saja kalah dari Argentina pada laga uji coba yang berlangsung Jumat lalu. Namun kehadiran Lionel Messi CS di tanah Afrika bakal menjadi kemenangan yang membekas dan sulit dilupakan, setidaknya oleh mereka yang masih mengantongi uang $1. Peristiwa memalukan dialami mantan Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol Luis Rubiales usai dilempar telur saat acara peluncuran buku berjudul Matar Rubiales yang membahas konspirasi terbesar dalam sejarah sepak bola Spanyol. Kita beralih ke sepak bola tanah air. Pemirsa, bek timnas Indonesia Rizky Ridho memperpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta. Ridho yang tengah bersaing dalam penghargaan Puskás Award akan berseragam macan Kemayoran hingga 2028. Sementara itu, Rizky Ridho mengungkapkan proses yang harus dilalui sebelum akhirnya memutuskan perjalanan panjang memperpanjang kontrak bersama Persija Jakarta. Impian itu bisa tampil di luar negeri. Ternyata jadi salah satu penyebab proses negosiasi berjalan lama dan hati-hati. Membikin di luar negeri. Marcelino Ferdinand dan Adrian Wibowo hampir pasti bergabung dengan skuad tim nasional Indonesia U22. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, timnas Indonesia U22 kembali bertemu Mali dalam laga uji coba di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 November 2025. Kecepatan dan permainan kolektif The Eagles kini jadi perhatian utama Garuda Muda. Marcelino Ferdinand dan Adrian Wibowo hampir pasti bergabung dengan skuad timnas Indonesia U22 yang akan berjuang di SEA Games 2025 Thailand pada 3 hingga 18 Desember 2025.
Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, untuk Marcelino Ferdinand akan gabung langsung bersama Timnas U22 Indonesia di Thailand. Kami memenuhi hal yang sangat positif, karena memang dari awal sudah kita bicarakan. Sementara itu, bocoran penting disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji terkait sosok pelatih baru Timnas Indonesia. Di tengah spekulasi yang berkembang, Ketua Badan Tim Nasional sekaligus anggota Exco PSSI Sumarji menyebut proses pemilihan sudah masuk tahap akhir. Final tinggal kita menindaklanjuti selanjutnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan pemilihan pelatih Timnas Indonesia lahir dari keputusan bersama. Menurut Zainuddin, mekanisme memilih pelatih terbaik Timnas Indonesia kali ini mirip dengan pola seleksi di Sintayong. Jadi untuk pelatih. Sementara itu, Zainuddin Amali menanggapi 5 tuntutan yang disampaikan Ultras Garuda. Menurutnya, PSSI selaku Federasi Sepak Bola Tanah Air tidak bisa anti kritik, apalagi hal itu bertujuan untuk membangun sepak bola Indonesia yang bermuara kepada tim nasional. Pemirsa, Gregoria Bariska Tunjung finish sebagai runner-up Kumamoto Masters 2025. Georgie harus mengakui keunggulan wakil Thailand Ratchanok Intanon di final dalam drama 2 set. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri NTV Sport malam hari ini, tapi jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ada program NTV Tonight dengan presenter yang memiliki jargon jangan tidur dulu. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Gati. Halo, selamat malam Muhammad Ihsan juga pemirsa NTV Sport. Baik. Betul, kata Ihsan, jangan tidur dulu karena saat lagi NTV Tonight akan hadir dengan suasana baru dan juga berbeda. NTV Tonight akan menghadirkan informasi diantaranya yaitu sidang lanjutan dari Prada Lukinamo. Nah, jangan tidur dulu, kita kembalikan ke Muhammad Ihsan. Baik, jangan tidur dulu. Gati Kamka akan menemani Anda di NTV Tonight dan waktunya saya Muhammad Ihsan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bertemu di NTV Sport besok di jam yang sama. Jangan tidur dulu, salam olahraga.